Ya, halo, selamat bertemu kembali ya teman-teman di kelas bonus materi kali ini untuk teman-teman peserta peserta ID Camp 2022 ya. Kali ini setelah saya dapat beberapa masukan dari beberapa peserta, mereka request untuk Kak Greg gimana sih persiapan untuk terjun ke dunia kerja sebagai backend developer. Nah, ini kalau perihal ini saya sedang membuat beberapa serial video ya untuk persiapan kalian. Kira-kira apa sih bakal kalian ketemukan pas dunia kerja lagi di dunia kerja nanti sebagai seorang backend developer. Nah, ini materinya saya buat sebisa mungkin ini ya mudah dipahami buat teman-teman yang mungkin yang masih kuliah, yang belum mengalami dunia kerja, atau mungkin teman-teman yang sudah kerja, tapi mungkin belum ini ya eh, terjun ke dunia backend development. Oke. Di bonus materi kali ini kita akan bahas mengenai kira-kira bahasa pemrograman apa sih dan bahasa yang kalian gunakan untuk menyimpan data tuh apa saja yang menurut saya pribadi ya itu bagus untuk kalian pelajari sebagai sebagai untuk melamar kerja di entry level backend development gitu. Oke, untuk sebuah disclaimer ya, kalau semua yang saya tulis di sini tuh itu semua adalah opini saya pribadi. Em, Apapun yang saya kasihkan di materi ini bukan berarti kalian harus taati 100% ya. Saya cuma kasih tahu kalian aja kira-kira apa sih yang saya alamin sejauh ini sebagai seorang backend developer. Em, Kira-kira apa sih yang udah saya pelajari, kira-kira apa sih dari apa observasi saya yang bagus, yang semestinya saya pelajari dulu sebagai seorang calon backend developer gitu. Nah, ada poin juga adalah bahwa yang saya tulis di sini juga bukan bahasa kan ini lebih ke arah teknis ya. Bahasa pemrograman atau bahasa penyimpanan data sama retrieval data yang kita gunakan itu saya bukan mau nunjukin mana yang paling bagus untuk development backend, tapi melainkan bahas mana yang bagus untuk memulai karir kalian sebagai seorang backend developer gitu. Jadi beda ya. Eh, Poin yang pertama adalah saya nyari maksud dari mana yang bagus untuk development backend ini. eh, saya pasti di sini bahasnya bakal bahasa pemrograman apa yang paling bagus gitu. Ini kan nggak mungkin ya, karena setiap bahasa pemrograman itu ada plus minusnya gitu. Dan itu nggak akan mungkin. Tapi kira-kira di sini yang saya bahas adalah bahasa pemrograman mana yang mungkin sebagai kalian pelajari untuk mulai back end gitu. Ya, oke. Sekarang kita mulai lanjut ya. Hmm, Kenapa memilih bahasa pemrograman itu penting? Karena yang pertama adalah karena akan menentukan kemudian kita mencet tangga karir gitu. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kalian belajar bahasa pemrograman yang backend develop yang misalnya kurang populer ya untuk backend development contohnya C++, mungkin nggak kalian dapat kerja, mungkin saja. Tapi mungkin nggak kalian bakal intinya mendapatkan pengalaman yang lebih luas untuk penerapan C++ sebagai backend development. Saya rasa enggak gitu karena kalau kalian sudah dapat dari kerja untuk sebagai C++ backend developer itu susah minta ampun untuk satu kerjaan, gimana kalian mau misalnya istilahnya cari di lingkungan baru gitu, pasti ikut susah juga gitu. Yang kedua adalah menentukan apakah skills yang kita punya akan tetap terjaga di mana. Misalnya kalian belajar ini ya ini what if aja ya, sekadar skenario saja bukan beneran. Misal kalian pelajarin misalnya apa ya? Misalnya Delphi gitu. Jangan Delphi ya karena populer. Misalnya PHP. Kalian belajar PHP. Mungkin sekarang popularitas PHP sebagai bahasa backend development mungkin mulai mengurang gitu. Walaupun kalian sekarang mungkin cari kerja mungkin gampang sebagai PHP backend developer, jangan sampai kalian salah memilih bahasa yang kedepannya mungkin di mana kemungkinan PHP ini popularitasnya bakal turun gitu. Suatu hari misalkan udah 10 tahun tapi PHP udah deprecated, udah nggak diupdate lagi oleh penemunya sehingga stop gitu. Udah nggak bakal diupdate-update lagi. Kan nggak apa tuh. Berarti kemungkinan kedepannya itu nggak bakal digunakan lagi gitu sebagai oleh perusahaan-perusahaan sebagai bahasa backend development. Oke. Dan ketiga juga berpengaruh terhadap bahasa pemrograman yang bakal kita pelajari lainnya. Misalnya kalian kalau misalnya belajar bahasa yang dari awal adalah full interpreted ya, misalnya kayak JavaScript, kalian saya yakin kemungkinan besar bakal susah untuk eh, transisi ke bahasa yang compiled, misalnya Java gitu. Karena Java dan JavaScript secara kerjanya dua itu sangat berbeda gitu. Jadi jangan sampai ya kalian salah milih bahasa pemrograman yang bisa gampang banget sampai kalian
milih bahasa lain yang mungkin lebih low level juga lebih susah gitu untuk bahasa backend development lain yang lebih populer. Misalnya kayak Python kan itu gampang banget tuh bahasa pemrogramannya, tapi ketika kalian lompat misalnya ke bahasa pemrograman lain kayak Java misalnya itu bakal kesusahan ya, karena Java kan salah satu yang nggak ada di Python, yang ada di Java tapi nggak ada di Python kan misalnya kayak type checking ya. Python kan bisa variabel apa aja, tipe datanya dinamis kayak JavaScript gitu loh. Oke, ini adalah rekomendasi keempat language yang saya bisa kasih ke kalian ya. Yang pertama adalah C Sharp. Kita pakai ASP.NET, ASP.NET, ASP.NET ini sorry ya, ASP.NET bukan ASP.NET. ASP.NET ini cukup populer di perusahaan-perusahaan konglomerat yang udah gede-gede, yang udah tua-tua gitu. Misalnya mungkin ya, contohnya kayak mungkin IBM, kayak BCA mungkin aja mereka ada departemen yang pakainya ASP.NET C Sharp gitu karena ini umurnya juga udah cukup berpengalaman gitu, frameworknya sama umur bahasa pemrograman juga udah cukup tua. Yang kedua yang nggak kalah tuanya dan cukup populer adalah Java dengan framework Spring. Ini yang saya pelajari sekarang ini udah cukup ini ya populer di banyak perusahaan-perusahaan yang saya temuin sejauh ini di LinkedIn, eh, dari yang startup sampai korporat konglomerat tuh Java dan Spring mereka pasti ada. Yang ketiga ini cukup relatif muda ya dia umurnya, tapi udah mulai istilahnya mendapatkan mulai mendapatkan popularitas perlahan-lahan. Itu Go, dia pakai framework yang paling populer sekarang Jin, tapi nggak nggak terlepas kemungkinan ya bahwa mungkin ada framework lain yang mungkin cocok untuk digunakan di Go atau mungkin Java, C Sharp yang mungkin selain ASP.NET, Spring atau Jin. Yang saya nemuin sekarang ini adalah dari tiga framework ini dari masing-masing bahasa pemrograman itu yang paling populer. Oke. Sekarang berikutnya adalah rekomendasi untuk interpreted language. Nah, buat teman-teman yang ini yang lebih suka scripting, bahasa scripting istilahnya, JavaScript dengan Express.js, mereka itu juga populer. PHP, Laravel ini juga populer. Yi itu juga populer juga karena ada beberapa perusahaan startup yang menurut saya udah cukup mumpuni ya, yang cukup terkenal namanya, mereka pakai Yi. Kalau Python, ini saya juga agak kurang begitu rekomendasi ya kalau di setidaknya cari perusahaan-perusahaan yang saya apply di Jakarta. Ada sih beberapa yang pakai Django, pakai Flask, tapi cukup jarang, nggak begitu populer dengan PHP dengan dan JavaScript gitu. Oke, itu untuk bahasa pemrograman ya. Kalau misalnya untuk berikutnya adalah kita bakal bahas bahasa persistence. Ini istilah yang saya buat sendiri ya, maksudnya bahasa persistence adalah eh, bahasa yang kita gunakan, sorry, service yang kita gunakan untuk menyimpan data gitu. Kenapa ini penting? Karena kita akan service-service mana aja yang kita bisa pandai menggunakan ya, itu bakal mengurangi bagaimana kita menstrukturasi overall arsitektur kita gitu. Dan juga satu yang paling penting itu adalah kita juga dapat meningkatkan efisiensi penyimpanan ya. Dalam arti kita tahu data mana yang pantas dimasukkan ke SQL misalnya atau mungkin data yang pantas disebutkan di NoSQL gitu. Untuk pengambilan data juga yang menjadi salah satu skill set penting ya ini ya, yakni kesadaran akan budget. Ini kalau misalnya kalian bahas, kalau kalian misalnya nonton di presentasi saya yang sebelumnya, saya juga sering bahas ya bahwa banyak sekali programmer-programmer yang mungkin mereka ini kebawa sama suasana sampai mereka mau bikin sistem yang paling kompleks lah, yang microservices lah, tapi ternyata ditambah database yang auto replicating lah, serverless ya, tatonya itu malah melebihi budget perusahaan yang berkali-kali lipat ya, itu bukan hal yang bagus ya tentunya. Jadi yang pertama adalah rekomendasi bahasa SQL ya. Kira-kira apa sih yang kalian pelajari? Ini yang tiga-tiga yang paling populer yang pernah saya temui sejauh ini adalah SQL, MySQL, sama PostgreSQL. Bedanya apa sih, Kak Greg? Dari semua ini kan sama-sama SQL. Walaupun sama-sama SQL ya, kalau kalian misalnya kan kayak untuk sintaks misalnya kayak select bla 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 from tabel bla 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 itu masih sama gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah mulai memasuki query-query yang mungkin agak kompleks kayak concat atau mungkin datetime, mungkin nyari waktu sekarang, itu bakal bervariasi dari antara ketiga bahasa ini. Itu. Sorry, dari ketiga dialek ini, SQL ini. Sekarang yang terakhir adalah rekomendasi NoSQL. Dan di sini teman-teman, ini ya, karena gak semua data itu pantas disimpan pada SQL. Misalnya mungkin kayak data dalam bentuk JSON, mungkin dalam bentuk data, mungkin data dalam bentuk dokumen, atau data mungkin dalam bentuk blob.
Itu semua tergantung dari kita butuh namanya NoSQL karena kan datanya nggak terstruktur ya, sangat abstrak gitu. Yang pertama adalah Redis. Ini kalian sesuai di kelas decoding ya, ini juga udah hal yang bagus yang diajarkan di decoding, belajar menggunakan Redis karena Redis itu sangat penting selain caching. Kalian juga bisa menggunakan ini untuk hal-hal lainnya yang mungkin butuh fast access ya, gitu. Yang kedua adalah MongoDB. MongoDB ini cenderung NoSQL dalam biasanya kalau nggak salah sejauh ini yang saya gunakan masih menyimpan ini ya file JSON ya, tapi bisa jadi hal-hal yang lain juga. Yang ketiga ada Elasticsearch. Elasticsearch itu lebih ke untuk search dokumen. Ini sendiri saya belum begitu pengalaman ya pakai Elasticsearch. Jadi mungkin teman-teman bisa teliti sendiri, bisa coba research research sendiri ya. Nah begitu teman-teman sejauh ini yang bisa saya kabari ya. Begitu bahasa pemrograman sama bahasa penyimpanan data yang mungkin saya bisa rekomendasikan ke teman-teman yang mungkin mau terjun ke dunia backend development di level entry level gitu teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton bonus sesi kali ini. Ditunggu ya untuk bonus sesi berikutnya. Oke? Thank you very much. See you again guys.